melukai dirinya dengan pisau untuk mengeluarkan darahnya, lalu menyalakan api dan merebus darahnya sampai mendidih. Ini adalah ritual memanggil Dewa Kematian. Gagak mengepakkan sayap. Ia datang. Wanita itu masih takut. Dewa Kematian memberinya belati. Ahmanet hanya berani meliriknya dan mengambil belati kematian. Lalu Dewa Kematian menghilang. Tanda kutukan mulai muncul sampai memenuhi badannya. Ahmanet berubah menjadi monster. Awalnya, ia adalah seorang putri Mesir. Ahmanet pandai berkelahi dan ambisius. Di balik penampilannya yang glamor, tersembunyi sifat yang kejam. Tapi sang ayah sangat mengaguminya. Ia berniat untuk memberinya tahta. Namun hari itu, ayahnya mempunyai anak baru, dan yang terlahir adalah laki-laki. Artinya Ahmanet akan kehilangan tahta. Untuk mendapatkan kembali tahtanya, ia bersekutu dengan Dewa Kematian Set, dan menjadi monster. Pertama, ia membunuh sang ayah, lalu membunuh adik laki-lakinya, untuk memanggil Set ke dunia. Ahmanet harus membunuh atas kehendak Set. Tiba-tiba ia diserang. Para penjaga datang, untuk menghentikan rencana jahatnya. Ahmanet tertangkap, lalu dibungkus kain putih. Dalam keadaan hidup-hidup, dimasukkan ke peti, dan menguburnya. 5 tahun kemudian, perang berkecamuk di Irak. Makam Ahmanet terkena imbasnya. Muncullah sebuah lubang akibat gempa. Nick tercengang, karena menemukan makam. Ia belum pernah melihatnya. Ketiganya lalu turun ke sana, dengan tali sampai ke dasar. Semua orang tercengang, melihat penemuan artefak. 5 patung mengelilingi kolam penuh merkuri. Seperti menjaga sesuatu. 3 rantai terpasang di dasar kolam. Sebongkah batu tergantung di langit-langit, yang dihubungkan dengan rantai. Nick lalu mengeluarkan pistol, dan menembak rantai tersebut. Tuasnya berputar, dan batu tersebut perlahan turun. Di bawah rantai, sarkofagus itu akhirnya mencuat. Pada waktu bersamaan, sekelompok laba-laba keluar dari tanah, menuju mereka. Ketiganya diserang. Leher Chris digigit oleh laba-laba. Ia berteriak kesakitan. Nick kebingungan melihat sarkofagus, dan tiba-tiba terperangkap ilusi. Ia melihat wanita cantik. Nick lalu disadarkan oleh Jenny. Kemudian, helikopter menarik sarkofagus itu. Tiba-tiba muncul sekumpulan gagak, tapi tidak ada yang menyadari. Sesampainya di tujuan, peti mati dipindahkan ke pesawat, menembus badai. Mereka berhasil mencuri sarkofagus. Seekor burung gagak menabrak pesawat, meretakkan kaca. Ternyata, sekelompok gagak muncul, menabrak pesawat. Kapten tewas di tempat, pesawat hilang kendali, dan perlahan hancur. Nyawa mereka terancam. Nick memberikan parasut kepada Jenny, agar ia selamat dari kecelakaan. Beberapa jam kemudian, 2 agen mencari lokasi jatuhnya pesawat. Tidak ada yang selamat, sarkofagusnya kosong. Saat ia mengangkat petinya, oh, ketemu. Tapi tiba-tiba, ia diserap sampai mati. Di dalam kamar mayat, terdapat mayat para penumpang. Mendadak, Nick hidup lagi. Ia tidak tahu apa yang terjadi. 10.000 meter di atas langit, tanpa cedera. Tidak hanya itu, di bar, ia melihat arwah Chris, yang mengisyaratkan sesuatu. Awalnya dia pikir itu ilusi. Saat ia ke toilet, baru sadar, semua ini nyata. Chris berkata, mereka berdua dikutuk oleh Seth. Kutukan ini membuat mereka susah mati, dan sebagainya. Satu-satunya cara adalah dengan belati kematian. Tapi Nick tidak percaya. Ia lalu dikutuk. Sekelompok tikus mengeroyoknya, dan menggigit Nick, membuatnya panik. Ia lalu percaya, kami membuat dewa marah. Kemudian, ia mengikuti suara di kepalanya, menuju kastil tua. Seram. Kebetulan, Ahmanet sudah lama menunggu. Sekarang dia takut, dan mulai mundur. Ahmanet seperti hantu. Nick lalu diseret ke altar. Ahmanet melompat. Ia mengamati Nick, melihat pipi kanan dan kiri, lalu memukul patung itu, menarik belati kematian, dan merapal mantra. Tiba-tiba ia berhenti. Batu suci di belati itu hilang. Ia tidak tahu kemana batunya. Jenny akhirnya datang, dan membuat Ahmanet marah. Tapi Nick menusuknya. Akhirnya mereka lolos. Dalam perjalanan, mereka diserang zombie. Mobil mereka terjatuh ke jurang. Ahmanet berjalan menembus kabut. Nick marah pada dia. Namun ia terlalu lemah. Untungnya, tim tiba tepat waktu, menahannya dengan pengait besi. Ahmanet dibawa kembali ke markas. Ia diborgol dan berlutut. Seluruh tubuhnya dirantai. Ahmanet melihat sekitar, gemetar karena marah. Tapi seluruh tubuhnya dipenuhi merkuri, melemahkan kekuatannya, dan gampang dibunuh. Pria ini tidak menyadari, laba-laba di lehernya perlahan merangkak ke lubang telinga. Kemudian, matanya memutih dan merubahnya menjadi jahat. Dia benar-benar di luar kendali. Ia merusak saklar dengan kapak, sampai memercikan api, membuat Ahmanet bebas. Tiba-tiba dia memuntahkan banyak merkuri, lalu berteriak, merusak rantai pengekang. Ia menjadi lincah, mundur. Seseorang menembaknya, namun Ahmanet mengalahkannya, dan menghisapnya sampai mati. Dewa kematian berikan aku kekuatan untuk memanggil badai pasir. Mereka berdua keluar melalui gerbang. Langit-langit pecah, bangunan bergetar, badai melanda jauh di belakang.
Seluruh kota ditelan badai pasir. Ahmanet bergerak dengan anggun, seperti setan, mengendalikan badai pasir untuk menghancurkan kota. Kali ini, dia ingin tidak ada yang menghentikannya, dan menghancurkan kota ini. Nick, pergi. Saya tahu di mana batu suci itu. Untungnya, Chris datang tepat waktu, menyelamatkan nyawa Nick. Pada waktu bersamaan, Ahmanet mendapatkan kekuatannya, membangkitkan semua zombie. Dia ingin mendapatkan batu suci, dan menyatukannya dengan belati kematian, agar bisa melakukan ritual, memanggil dewa kematian. Ahmanet menatap Nick. Nick menyuruh Jenny pergi, namun ia diseret ke dalam air. Nick berusaha menyelamatkannya. Naas, ia meninggal. Satu lagi temannya pergi. Nick masih ingin melawan, namun dihajar oleh Ahmanet. Kaki Nick lalu dipatahkan, dan menghempaskannya. Namun, belati itu berhasil direbut. Dasar pencuri. Batu suci perlahan hancur. Sinarnya memudar. Saat Nick akan menghancurkannya, Ahmanet dengan cepat memberitahunya. Setelah batu suci hilang, ia akan kehilangan kesempatan menjadi kuat, dan temannya tidak akan bisa dibangkitkan. Nick berubah pikiran. Dia kembali menatap temannya, dan menusukkan belati itu. Tubuhnya bergetar dan melihat kilas balik. Batu suci perlahan kehilangan sinarnya. Kemudian Nick membuka matanya. Matanya terbelah menjadi dua. Dia memiliki kekuatan set. Ahmanet belum menyerah. Dia mendorongnya di dinding. Pertempuran terjadi. Ahmanet kalah. Nick menahan kepala Ahmanet, dan menghisap kekuatannya. Setelah itu, dia kembali ke Jenny. Melalui kekuatan Dewa Kematian, membangkitkan jiwa Jenny. Namun semua ada ganjarannya. Dia harus menjadi wadah Dewa Kematian, menderita selamanya. Ia pergi ke gurun pasir. Mereka lalu memulai petualangan untuk memecahkan kutukan.